Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, C1 izin mempresentasikan mengenai limbah sampah rumah tangga dan industri. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Desnesya Mujinugraheni, Siti Aufa Rahmayanti, Lutfia Yusapitri, dan Devani Trigulandari. Limbah-limbah merupakan buangan hasil sisa kegiatan dan proses produksi manusia baik dalam skala rumah tangga maupun industri. Pencemaran lingkungan bisa disebabkan karena berbagai faktor, salah satunya berasal dari rumah tangga dan industri rumahan yang limbahnya tidak dikelola dengan benar. Hal itu terjadi karena ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah dengan benar serta memanfaatkan sampah untuk bisa didaur ulang. Sifat-sifat limbah yang pertama ada sampah organik. Sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun kering, dan sebagainya. Yang kedua ada sampah anorganik. Sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, styrofoam, kertas, gelas, minuman kaleng, dan sebagainya. Kasus pencemaran sampah rumah tangga. Limbah rumah tangga adalah bahan sisa yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga. Limbah rumah tangga kini terus berkembang seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan jumlah pemukiman yang semakin padat. Keberadaan limbah rumah tangga ini telah menjadi perhatian bagi masyarakat dan pemerintah dikarenakan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Limbah rumah tangga seringkali dibuang sembarangan tanpa pemilahan atau pengolahan terlebih dahulu, sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, mulai dari air, tanah, hingga udara. Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan limbah rumah tangga bukan menjadi hal yang bisa diremehkan karena kelak akan dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Selanjutnya ada beberapa jenis-jenis sampah rumah tangga. Yang pertama ada pakaian bekas. Limbah rumah tangga berupa pakaian bekas termasuk limbah yang dapat didaur ulang. Pakaian yang tidak layak pakai bisa dibuat menjadi barang kerajinan. Yang kedua ada sampah plastik. Contoh limbah rumah tangga berupa sampah plastik ini menjadi permasalahan besar bagi lingkungan. Pasalnya, limbah jenis ini membutuhkan waktu ratusan tahun untuk bisa terurai sempurna. Yang ketiga ada limbah medis. Salah satu limbah medis yang kini jumlahnya banyak sekali adalah masker. Masker merupakan limbah non-organik yang tidak dapat didaur ulang. Selanjutnya ada kasus pencemaran limbah home industri. Limbah industri merupakan sisa atau buangan yang berasal dari hasil suatu kegiatan industri. Dengan kata lain, limbah industri adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan produksi suatu industri. Limbah ini memiliki berbagai jenis tergantung dengan produksi industri yang dihasilkan. Limbah satu permasalahan cukup besar yang hampir dirasakan oleh setiap negara. Jumlah limbah bahkan semakin mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan zaman. Permasalahan limbah didapatkan dari berbagai sektor, terutama sektor industri. Permasalahan limbah industri ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku industri maupun pemerintahan karena jika tidak ditangani secara tepat, limbah industri dapat menimbulkan berbagai bahaya dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang akan mengganggu kehidupan makhluk hidup. Selanjutnya ada beberapa jenis-jenis limbah home industri. Yang pertama ada limbah padat. Limbah padat dihasilkan dari proses pengolahan atau sampah dari kegiatan industri dari tempat-tempat umum. Limbah industri padat dapat berupa limbah organik maupun limbah anorganik. Yang kedua ada limbah cair. Limbah cair merupakan limbah dengan wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan produksi dalam suatu industri. Limbah ini biasanya dibuang di selokan, sungai, atau bahkan laut. Yang terakhir ada limbah gas. Limbah gas merupakan sampah hasil buangan dari kegiatan industri yang berwujud molekul gas. Molekul gas akan menjadi limbah jika memiliki jumlah yang berlebihan atau melebihi standar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Devani. Berikutnya analisis pengelolaan limbah yang memiliki nilai ekonomis. Limbah ekonomis, pencemaran lingkungan hidup yang tidak kalah bahayanya yaitu sampah. Permasalahan sampah di Indonesia semakin nyata dan kompleks di berbagai daerah. KLHK menyampaikan timbulan sampah secara nasional sebesar 175.000 ton per hari atau setara 64 juta ton per tahun jika menggunakan asumsi rata-rata produksi sampah kapita pada 2016 besar 0,7 kg. Dapat ekonomi bila dikelola bijak dan melibatkan semua elemen masyarakat. Dahulu sampah hanya dikumpul, diangkut, lalu dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Akhirnya menumpuk dan berbahaya terhadap lingkungan.
Pola pemikiran tentang sampah pun berubah, bukan lagi yang dikumpulkan, diangkut lalu dibuang. Sekarang sampah bernilai ekonomis dan mampu menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat. Ini merupakan limbah hasil produksi yang dapat diolah kembali, menghasilkan produk baru yang dapat dimanfaatkan atau bernilai ekonomis. Contoh limbah ekonomis yaitu limbah plastik, limbah kertas, limbah kayu. Next. Yang pertama, limbah plastik. Limbah plastik selalu dikhawatirkan dapat merusak lingkungan karena plastik sangat sulit diuraikan secara alami. Tetapi jika limbah plastik diolah secara tepat, maka akan dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi yang menguntungkan. Sisa pipa paralon merupakan salah satu limbah plastik yang dapat diolah menjadi berbagai barang kerajinan. Kerajinan memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola sisa pipa paralon menjadi lampu hias, jam dinding, tas, plat nama, dan lain-lain. Produk yang dihasilkan merupakan barang-barang kreatif yang bernilai tinggi. Diharapkan hasil karya tersebut mampu meraih peluang pasar khususnya untuk souvenir. Peluang pasar yang terbuka diantaranya pada pusat penjualan barang kerajinan, souvenir, dan outlet oleh-oleh pada lokasi wisata. Yang berikutnya, limbah plastik biasanya diolah menjadi berbagai produk kerajinan yang kerap digunakan di kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai aksesoris kalung dan hiasan kepala. Dalam pembuatan aksesoris bisa menggunakan limbah plastik. Limbah plastik didaur ulang menjadi agar dapat terciptanya produk berdaya guna dan punya nilai ekonomis tinggi. Next. Yang kedua, limbah kertas. Kertas adalah bahan tipis dan rata yang dihasilkan dengan komparasi serat yang berasal dari pulp. Serat yang digunakan adalah serat alami, mengandung selulosa dan hemiselulosa. Kertas merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam kegiatan sehari-hari, sehingga pemakaian kertas setiap harinya berjumlah sangat besar. Kebutuhan kertas yang berjumlah besar itu selain mendorong produksi industri kertas, ternyata juga menimbulkan masalah-masalah lain, seperti masalah lingkungan yang ada di dalamnya mencakup masalah-masalah penebangan pohon di hutan, sampah, pencemaran air dan udara. Pemanfaatan pengolahan limbah kertas menjadi sebuah produk bermutu, maka produk yang dihasilkan haruslah memiliki nilai fungsional dan dekoratif. Pengolahan limbah kertas bisa diolah menjadi aksesoris seperti kalung, headpiece, anting, hingga menjadi point of interest di busana. Bentuk produk hasil dari pengolahan limbah kertas memiliki hasil yang memiliki keunikan dan pemilihan material yang digunakan secara luas menjadikan produk-produk sebagai pemilihan produk kriya yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Yang terakhir, limbah kayu. Limbah kayu adalah sisa-sisa kayu atau bagian kayu yang dianggap tidak bernilai ekonomi lagi dalam proses tertentu. Pada waktu tertentu yang mungkin pada proses dan waktu yang berbeda, yang umumnya terdiri atas sisa gergajian, sisa potongan panjang dan pendek, dan kulit kayu. Pemanfaatan limbah tidak terlepas dari kebutuhan manusia akan produk desain. Menurut Sinulinga, akibat perkembangan pendidikan dan peningkatan intensitas interaksi sosial atau budaya antar individu dan antar kelompok, masyarakat menuntut adanya perubahan produk baru. Dari berbagai bentuk baru, manusia akan merasa terpuaskan untuk dapat dari kreativitas. Aksesoris dan millenaris menjadi salah satu barang fashion yang paling beragam dan memiliki tren yang terus berubah. Sejumlah inovasi pun bermunculan bahan membuat produk-produk fashion tak lagi sekedar hal yang biasa dibuat menggunakan dengan bahan kain, namun juga bahan-bahan lainnya, termasuk kayu. Sebelumnya, siapa yang membayangkan tekstur kayu dijadikan tas gaya minat masyarakat yang semakin tinggi terhadap produk berbasis kayu. Contoh produk dari limbah kayu yaitu tas, kalung, anting, dompet, dan sendal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Analisis pengolahan limbah. Next. 3R, terdiri atas reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan
kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Recycle berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Next. Contohnya itu ada polystyrene atau PS. Sendok plastik termasuk plastik berkode 6 dalam polystyrene yang berbahan dasar plastik polimer yang mudah dibentuk bila dipanaskan. Dengan prinsip recycle daur ulang, teknik melelehkan plastik menjadi potongan-potongan yang abstrak dan dapat dibentuk kembali. Sendok plastik sangat sulit dan media sangat kecil. Sendok hanya bisa dibentuk dengan teknik dibakar dan dibentuk sewaktu sendok dalam keadaan meleleh. Dalam lelehan sendok makanan plastik tersebut ada bahan yang ditambahkan untuk mengikatnya, yaitu resin. Penggunaan resin polyester mampu mengikat sendok makan plastik dengan baik, dan resin bisa diberi warna dan menghasilkan motif. Hasilnya menjadi aksesoris kalung. Next. Selanjutnya adalah limbah kulit kerang. Limbah kulit kerang merupakan limbah yang dihasilkan dari sisa industri pengolahan kerang yang dimanfaatkan sejak cara dibuang dan menjadi limbah. Dengan prinsip 3R, limbah kulit kerang bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bisa dipakai kembali dan memiliki nilai jual seperti aksesoris. Kelayakan limbah kulit kerang kombinasi dalam pembuatan aksesoris. Tonel adalah campuran tembaga dengan nikel. Campuran ini digunakan sebagai bahan pembuatan material logam yang antara barang kerajinan dan aksesoris. Pengolahan kulit kerang. Pemilihan kulit kerang memiliki warna berkilau dan teksturnya yang kulit kerang dicuci bersih dengan cairan kimia HCl untuk membersihkan kerang, warnanya terlihat lebih berkilau. Kulit kerang tersebut dijemur di angin-anginkan untuk mengeringkannya. Setelah kering, kulit kerang dipotong sesuai desain yang diinginkan dengan mesin bobok. Terakhir, kulit kerang dipotong sesuai desain yang diinginkan. Selanjutnya, pembuatan agar bisa dikombinasikan. Yaitu penting. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu tempurung kelapa. Tempurung kelapa merupakan bagian dari buah kelapa yang memiliki karakteristik yang kuat dan tahan air, sehingga berpeluang untuk dikembangkan menjadi produk yang lebih berguna. Salah satunya yaitu dengan mengolahnya menjadi aksesoris rambut dengan cara recycle. Tahap pengolahan limbah tempurung kelapa yaitu yang pertama proses pengupasan tempurung kelapa dari serabut-serabut di luarnya. Yang kedua yaitu tahap pemisahan daging buah kelapa dari tempurung. Yang ketiga yaitu tahap pengamplasan atau penghalusan tekstur tempurung kelapanya. Yang keempat yaitu tahap pembuatan desain pada permukaan tempurung kelapa. Yang keenam yaitu tahap pemotongan tempurung kelapa sesuai dengan desain. Yang ketujuh yaitu tahap pengamplasan kembali permukaan tempurung kelapa. Yang ke-8 yaitu tahap merangkai aksesorisnya menjadi bentuk yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu tahap mewarnai dengan vernis atau finishing. Berikut merupakan contoh dari aksesoris hiasan rambut dari tempurung kelapa. Selanjutnya yaitu aluminium. Aluminium merupakan salah satu limbah yang sering dijumpai di sekitar kita, seperti seng, kaleng minuman, perabotan rumah tangga, dan juga komponen kendaraan. Aluminium memiliki karakteristik yang ringan, kuat, dan mudah dibentuk. Aluminium adalah jenis limbah anorganik yang tidak bisa diurai dengan proses biologis, sehingga dengan itu limbah aluminium dapat dikelola menjadi produk fashion dengan cara recycle. Teknik yang digunakan dalam pengelolaan limbah aluminium menjadi produk baru ini yaitu dengan teknik peleburan menggunakan tungku dengan suhu sekitar 500 derajat Celcius.
Tahap pengolahannya yaitu yang pertama pengumpulan limbah, yang kedua yaitu pemanasan tungku sekitar 500 derajat Celcius, yang ketiga yaitu peleburan aluminium, yang keempat pencetakan cairan aluminium, yang kelima pengamplasan atau penghalusan, dan yang terakhir yaitu pemolesan atau finishing. Berikut merupakan contoh produk dari limbah aluminium menjadi headpiece. Sekian, terima kasih yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan.